sesambat itu untuk permainan dan juga untuk digunakan untuk kemaslahatan dalam kebaikan, tapi tidak dalam dengan keburukan. Misalnya kalau dulu itu kan memang ya belum ada HP, belum ada TV, belum ada apa. Nah santri dulu itu permainannya itu dengan sasambat. Ya siap, siap. Anak senggure. Dulu kan santri-santri itu terkena dengan amalan-amalannya. Setiap amalan itu pasti mempunyai hodam, dan hodamnya itu dipertarungkan gitu, dikompetisikan siapa yang paling kuat gitu, siapa yang paling jago. Assalamualaikum. Kenapa menangis? Pengertian sesambat ya, memasukkan makhluk ya, yang selain manusia itu ke dalam tubuh kita seperti jin dan lain sebagainya, dengan bertujuan yaitu ya bukan kita meminta kekuatan kepada jin tersebut, tetapi kita meminta kekuatan pada Allah melalui perantaraan makhluknya, yaitu berupa jin. Jadi kalau ada orang yang tidak memperbolehkan sesambat itu salah, karena sesambat ini bukan meminta pertolongan kepada jin, tetapi meminta pertolongan kepada Allah melalui perantaraannya, yaitu jin dan lain sebagainya. Yang paling penting kita miliki ilmunya dulu, ya, ilmu sesambat. Ada kalanya pakai setrum, silat, ada kalanya pakai meditasi, ya kan? Ada kalanya kita itu dengan wirid-wirid, ya kan? Nah itulah kalau sebagian kiai yang sudah ilmunya tinggi itu memiliki ilmu hikmah, ilmu karomah itu, ya. Tapi bukan untuk pamer, tapi bukan untuk kejahatan. Dulu itu dibanggakan, ya, kiai-kiai, ulama-ulama itu tujuannya untuk melawan penjajah. Padangnya. Bagi kalangan pendekar yaitu bukan dinamakan sesambat, yaitu pencak silat. Tetapi bagi kalangan santri yang dinamakan bela diri itu adalah sesambat. Sesambat biasa dilakukan oleh para santri yang tujuannya yaitu salah satunya untuk membela diri. Mungkin bagi tujuan yang lain itu tidak ada. Tujuan yang utama itu hanya sekedar untuk bela diri. Kebanyakan orang memandang sesambat itu musyrik. Sama sekali ya, sesambat itu tidak musyrik. Contohnya seperti apa? Ketika Nabi Sulaiman memindahkan
istana Ratu Bilqis itu kan dibantu dengan ribuan jin. Karena jin itu menghormati Nabi Sulaiman alias Nabi. Jadi Nabi Sulaiman itu seolah-olah majikannya para jin itu. Jadi sama juga dengan sasambat. Jadi kita misalkan sasambat menyambat suatu makhluk itu bukan semata-mata untuk kita memohon, meminta bantuan, mohon kita bantu, bukan. Justru makhluk itu yang kita suruh, ibaratkan seorang majikan menyuruh kepada pembantunya. Jadi seperti itu. Jadi si makhluk itu disuruh oleh kita untuk menjaga ini atau menjaga apa. Di antaranya kita sebagai umat Islam akan memilih ya makhluk gaib yang mana yang perlu kita diajak kompromi. Di antaranya kita harus uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau uluk salam kemudian makhluk itu bisa menjawab dengan salam, berarti dia tuh ahli ibadah ya Islam. Tapi ada juga yang malah menjelekkan kita sebagai umat yang beribadah. Itu mungkin makhluk setan yang tidak boleh kita kompromikan. Panas tak? Tenang. Dengan penunggu di sini, tak? Tenang. Menurut saya sesambat itu boleh-boleh aja, karena ada ilmu-ilmu tertentu ya yang perlu dipelihara sejak zamannya para waliullah ya kan. Itu ada ilmu-ilmu hikmah ya kan, tapi tujuannya untuk kebaikan, diantaranya untuk mengusir penjajah gitu ya. Tapi kalau sesambat untuk mencelakakan orang itu tidak boleh. Jadi jawabnya ada dua, bisa, boleh, ya kan, dengan catatan untuk kemaslahatan umat Islam. Tapi tidak boleh kalau digunakan untuk sembarangan, kesombongan, ya kan, untuk mencelakakan orang, ya kan, untuk memikat orang dan sebagainya, itu tidak boleh.